Halo semuanya, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan peristiwa terjadinya tanah longsor. Dimulai dengan apa itu tanah longsor, kemudian faktor terjadinya tanah longsor, kemudian cara mencegah terjadinya tanah longsor, dan yang terakhir cara menyelamatkan diri dari bencana tanah longsor. Langsung saja kita mulai, let's go! Longsor adalah suatu pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, dan material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Penyebab longsor. Ada banyak faktor teknis yang menyebabkan terjadinya longsor, baik faktor-faktor alam maupun faktor akibat tindakan manusia. Di antaranya, satu, ada parameter hidraulik. Kedua, ada karakteristik material dasar dan tebing sungai. Ketiga, ada karakteristik tebing. Keempat, ada aliran di dalam. 5, gelombang angin. 6, faktor-faktor biologis. Ketujuh, kehidupan binatang. Dan kelima adalah faktor-faktor oleh manusia itu sendiri. Cara menyelamatkan diri dari tanah longsor. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah lereng atau pegunungan harus lebih waspada ketika musim hujan. Ketika terdengar suara gerumu dari atas bukit, maka segera mungkin untuk menjauh dan mencari tempat yang aman. Jangan panik dan tetap tenang. Evakuasi semua keluarga atau hal yang penting lainnya ke tempat yang aman. Setelah itu, hubungi instansi terkait untuk memberikan bantuan jika semakin parah. Jika sudah terlambat untuk menghindar, maka bisa melakukan hal seperti meringkukkan badan seperti bola dan lindungi kepala karena cedera kepala memang harus dihindari. Hindari tempat seperti lembah, jembatan, sungai, atau area rendah lainnya, karena tempat seperti itu resikonya terjadi tanah longsor sangat tinggi. Lalu, bagaimana sih cara mencegah terjadinya tanah longsor? Yang pertama adalah jangan menebang pohon pada sekitar lereng atau pada lereng ya, karena akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadinya longsor. Yang kedua, meminimalisir pembangunan rumah di bawah tebing. Namun, jika terdapat lokasi rumah di sekitaran bukit, pilihlah lokasi yang sekiranya aman dari jangkauan luruhan tanah bila longsor datang. Dan usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing ya. Yang ketiga, tidak membuat kolam atau sawah pada atas lereng, karena daya hidrostatika akan semakin kuat menekan permukaan tanah, sehingga rentan untuk tergeser perubahan dan mengakibat terjadinya longsor juga semakin besar. Yang keempat adalah tidak memotong tebing secara lurus. Hal ini dikarenakan pemotongan tebing secara tegak lurus dapat meningkatkan resiko terjadinya tanah longsor karena penekanan yang dihasilkan oleh potongan tersebut lebih besar. Oleh karena itu, potonglah tebing secara berundak ya. Dan yang kelima, membuat teras ring. Teras ring adalah tangga atau undak-undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil penekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertekan oleh bagian-bagian yang datar. Teras ring sawah juga akan menciptakan landscape yang sangat indah untuk dipandang. Serta yang keenam adalah melakukan upaya preventif, yaitu upaya pengecekan apakah ada keretakan pada tanah. Lalu setelah itu, jika terjadi keretakan, segera tutup celah keretakan tersebut dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke celah tersebut. Dan selanjutnya adalah selalu jaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing ya. Itu tadi penjelasan mengenai bencana tanah longsor. Jangan lupa like dan share video ini. Dadah!